Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pakungwati. Terima kasih. Tapi hamba mohon maaf, karena hamba menghadap tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Pintu kami selalu terbuka lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin bersilaturahmi kemari. Apakah Anda seorang musafir? Benar, saya baru tiba dari Mesir. Nama saya Syarif Hidayatullah. Subhanallah. Aku sudah menduga dari tadi. Dia adalah keponakanku. Bagaimana keadaan ibumu? Alhamdulillah baik, Wah. Syukurlah. Apakah kedatanganmu ini diutus oleh ibumu? Tidak, Wah. Saya datang sendiri untuk melihat tanah leluhur ibu ini. Apakah ibumu pernah bercerita tentang Nusa Jawa ini? Ya, ibu bahkan pernah cerita ketika mau pergi haji bersama Uwa. Aku rasa kalian sudah cukup menuntut ilmu agama dariku. Untuk itu, aku nasihatkan pada kalian pergi haji ke Mekah agar sempurna Islammu. Kalau menurut Kanjeng Guru Syekh Nurul Jati, kami layak untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima itu. Kami pun bersedia. Apakah saya juga harus berangkat, Kanjeng Guru? Ya, pergilah bersama kakakmu. Semoga kalian selamat sampai di tujuan dan menjadi haji mabrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah 24 tahun. Rasanya seperti baru kemarin. Tapi cerita itu tidak pernah usang bagi ibu. Sebab dengan bercerita demikian, ibu bisa melepaskan kerinduannya pada tanah leluhur yang sangat ibu cintai. Sunda Pakuparakan adalah tanah yang subur karena mendapat karunia dan berkah dari Allah. Alamnya indah, hijau, dengan angin yang semilir. Sawah ladangnya sejauh mata memandang. Anakku, nanti pada saatnya engkau akan melihat negeri itu. Karena aku sudah meminta pada ayahmu, kelak kalau kau dewasa nanti, dapat diperkenankan ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama di sana. Sekarang kau sudah berada di sini. Apa rencanamu selanjutnya? Jika Allah memberkahi, saya ingin mendharma baktikan hidup saya untuk negeri ini. Gua sangat gembira dengan rencanamu itu. Tapi apakah ibumu pernah bercerita tentang eyangmu Prabu Siliwangi dan tentang kepercayaan yang dianutnya? Iya, pernah. Ibu sangat prihatin akan hal itu. Syarif, bulatkan tekadmu bahwa kepergian ini semata-mata untuk menyebarkan agama Allah di tanah leluhur ibumu. Insya Allah, Bu. Amin. Sampaikan salam takzim kepada Rama Uwakmu, juga kerabat di sana. Baik, Bu. Mohon pamit. Besok saya akan berangkat. Selamat jalan, anakku. Semoga Allah memberkahi cita-citamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bangga dan bersyukur karena ibumu mau memikirkan kesejahteraan tanah leluhur. Rama Uwa, itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengembangkan siar agama Allah
demi kebahagiaan serta keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ya, syukur, alhamdulillah. Harapan Rama Uwa menggunung rasanya mendengar tekadmu itu. Barangkali sudah menjadi kehendak Allah bahwa saya harus mendharma baktikan hidup saya untuk negeri ini. Insya Allah, Allah akan memberikan bimbingan pada kita, sehingga kaulah Nusa Jawa ini akan segera memeluk agama kita. Amin. Apakah Ananda dari Mesir langsung kemari? Tidak, Uwa. Sesungguhnya sebelum saya tiba di sini, saya singgah dulu di Mekah, ke Gujarat, dan ke Campa. Kalau begitu, kau pun sudah tahu akan luasnya Nusantara kita ini. Benar, Rama Uwa. Bahkan dari Kakanda Sunan Ampel, saya mendapat banyak bimbingan dan petunjuk. Bagus sekali. Sekarang cita-cita Uwa satu telah tercapai. Kakakmu, Pangeran Cirebon, telah dia angkat menjadi Akubu di Cirebon Girang untuk menggantikan kedudukan kakaknya. Dan selain itu, dialah sekarang yang menjadi Senopati Ingalaga di Pakungwati. Maka kedatanganmu tepat sekali. Mulai sekarang, aku tugaskan kepadamu untuk memimpin masyarakat Pakungwati ini. Insya Allah. Ayo gali, gali terus. Ayo, sedikit lagi air itu akan keluar. Ayo gali terus, terus. Berhenti. Hei. Rupanya Dewata telah mengutus seseorang untuk membebaskan desa kita. Selamat datang, Kisanak. Apakah Dewata mengutus Kisanak untuk membebaskan kutukannya atas desa kami? Saya bukan utusan Dewata seperti yang kalian katakan. Saya musafir yang sedang lewat. Kalian dengar? Dia bukan utusan Dewata seperti apa yang kalian harapkan. Dia tidak mungkin dapat membebaskan desa kita dari keringan, hama, penyakit yang merusak seluruh tanaman hingga panen gagal. Berhari-hari kami membongkar tanah ini, mencari sumber mata air, sekedar untuk membasahi tenggorokan ini. Barangkali Allah belum mengizinkan. Allah? Saya lihat kalian telah berusaha sekuat tenaga. Tapi kalian lupa bahwa kita adalah manusia yang lemah. Karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Saya tidak kenal apa yang Kisanak sebut-sebut itu. Tapi jangan Kisanak kira kami belum melakukannya. Bermacam-macam sesaji dan upacara telah kami lakukan. Tapi inilah buktinya. Kalau kalian memohon kepada Allah, insya Allah keinginan kalian akan terkabul. Demi kesejahteraan rakyat kami. Dan sesuai dengan doa kami kepada Dewata, barang siapa dapat mendatangkan air di daerah ini, kami akan patuh padanya. Kami akan mengikuti anjuran Kisanak
setelah Kisanak dapat membuktikannya. Baiklah, akan saya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku Sarip Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Selama ini Ramanda telah melihat Ananda telah mampu memperjuangkan syiar Islam dengan berpedoman pada adat istiadat. Kemudian melihat arti dari tali persaudaraan dan demi tercapainya cita-cita untuk membangun Cirebon sebagai negara Islam. Dan melihat hubunganmu dengan Nyimas Pakungwati kian lama kian akrab. Maka pada kesempatan ini akan aku umumkan dan didengar oleh para perwira dan para penggawa yang hadir di sini bahwa kau akan aku jodohkan dengan Nyimas Pakungwati. Hamba junjung tinggi putusan Rama Uwa. Dan seperti firman Allah yang berbunyi, wa ma inna arsalnaka illa rahmatil alamin. Aku tidak akan mengutus engkau kecuali semata-mata sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan seperti hadis Rasulullah yang menyatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka itu hamba bertekad untuk menyiarkan agama Islam dengan pendekatan adat istiadat setempat. Seperti ungkapan yang terkenal, negara mawa cara, bumi mawa ciri. Berbuatlah lebih banyak untuk agama. Walaupun kau sudah menjadi menantuku. Insya Allah. Tunggu! Hei! Berhenti! Perempuan sundel, perempuan laknat. Di mana kau? Perempuan sundel, laknat. Ada apa, Pak? Masuk. Perempuan tidak tahu diri. Di mana kau? Kisana. Sabar. Sabar Kisana. Itu dia. Ku bunuh kau. Ayo. Lepaskan! Ayo. Lepaskan! Tunggu. Tunggu. Lepaskan! Tunggu. Tunggu. Lepaskan aku. Lepaskan. Sabar Kisana.
Apa yang terjadi di sana? Saya merasa terhina. Saya pergi ke daerah berdagang buat dia, buat kesejahteraan keluarga. Dia malah serong dengan orang lain. Kanjeng Sunan, biarlah aku bunuh perempuan laknat ini. Betulkah tuduhan suamimu itu? Tidak, saya tidak pernah serong dengan siapapun. Bohong! Itu perutmu besar. Mau mungkir? Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Bangunlah, Bu. Istrimu benar. Dia tidak mengandung. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya mau bukti. Baiklah, aku akan mencoba membuktikannya. Ikut aku. Silakan. Agak sukar untuk membuktikan semuanya ini, kecuali dengan membedah perut istrimu. Jangan. Belah saja. Biar kita semua tahu bahwa benar di dalam perut itu ada bayinya. Baiklah. Jangan takut. Allah akan selalu melindungi umatnya yang benar. Tidurlah. Dan buka pakaianmu. Lihatlah perut istrimu. Apakah ada bayinya? Tidak ada bayinya, kan? Iya. Perut istrimu besar karena suatu penyakit. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Bangunlah. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Berterima kasihlah pada Allah, karena semua ini terjadi atas kehendaknya. Permisi. Saya atas nama Prabu Siliwangi yang bertata di Pajajaran, dengan ini saya mengangkat Dinda Sarif Hidayatullah untuk memangku jabatan Tumenggung Anom di Pakungwati. Pengangkatan ini didasari pertimbangan bahwa Cirebon yang telah berkembang pesat ini merupakan bandar wilayah timur Pajajaran, sudah selayaknya mempunyai seorang Tumenggung untuk tugas pertahanan. Silakan, Dinda. Terima kasih atas pengangkatan ini.
Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Walaupun Cirebon termasuk wilayah Pajajaran, namun saya akan melaksanakan pemerintahan saya menurut hukum Islam. Mohon hal ini disampaikan pada Eyang Prabu Siliwangi. Segala permohonan Dinda akan saya sampaikan pada Sang Prabu. Ramanda sangat setuju dengan pendapat Ananda bahwa tidaklah adil apabila rakyat kita yang sedang berjuang untuk membangun daerahnya demi kemakmuran rakyatnya harus membayar upeti pada Pajajaran. Pamanda Cakrabuana, saya rasa syarat upeti ini tidak terlampau berat. Ananda Jagabaya, betapapun kecilnya harta itu, tapi bagi kami sangat berarti. Saya bisa memaklumi itu, tapi dengan adanya upeti tersebut menunjukkan bahwa antara Cirebon dan Pajajaran benar-benar ada keterikatan wilayah. Tanpa upeti sekalipun, kami tetap ada keterikatan. Bukan saja keterikatan wilayah, tapi keterikatan batin, keterikatan darah. Apakah kau lupa bahwa aku adalah putra Prabu Siliwangi? Kami tidak pernah lupa, dan Prabu Siliwangi juga tidak pernah mengingkari. Tapi peraturan ketatanegaraan yang mengharuskan demikian. Maaf Ramawa, saya ingin mengajukan pendapat. Silakan. Kakang Jagabaya, di Cirebon sekarang ini saya telah mengeterapkan peraturan sesuai dengan ajaran Islam, yakni mewajibkan membayar zakat bagi mereka yang mampu. Dan hasil dari pengambilan zakat yang tidak seberapa itu akan saya manfaatkan untuk kemakmuran rakyat Cirebon dengan membangun keperluan umum dan membantu penderitaan fakir miskin. Jadi tolong Kakang sampaikan pada Eyang Prabu Siliwangi, kami tidak mampu membayar upeti. Tapi Dinda sebagai penguasa kan bisa mengut pajak tambahan pada rakyat. Tentu saja bisa, tapi Islam tidak mengajarkan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Dinda jangan terlampau lunak terhadap para kaula. Nanti mereka akan lebih berani dan lunturlah ke bawah Dinda sebagai penguasa. Kakang Jagabaya, manusia pada hakikatnya sama di hadapan Allah. Sesungguhnya bagi laki-laki dan perempuan yang muslim dan mukmin, yang taat pada perintah Allah, yang berlaku benar, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Silakan Kang. Akan tetapi bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin yang menyalahi atau melanggar ketetapan Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang durhaka dan sesat sesesat-sesatnya. Dan ada ayat lain tentang akhlak dan iman yang menyatakan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. Ya ayyuhan nasu zkuru nikmatallahi alaikum, hal min khalqin ghairullahi minas samai wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah sesuatu pencipta selain Dia yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tiada Tuhan selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling? Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kami akan membagikan pengumpulan zakat kepada kalian.
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kakang Jagabaya, silakan duduk. Silakan di sini. Sudahlah, di sini saja. Bukankah Dinda pernah mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sama dalam agama Islam? Benar, benar sekali. Maaf, mungkin ada sesuatu yang ingin Kakang sampaikan kepada kami. Saya telah mengikuti ceramah-ceramah Dinda. Apakah ada yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pajajaran? Sudah pasti ada. Tapi tidak bagi saya. Saya tertarik pada ajaran agama Islam. Rasanya hidup ini penuh damai jika kita melaksanakan ajaran itu dengan sungguh-sungguh. Memang itulah tujuan agama kami. Menciptakan kehidupan damai, bahagia, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di akhirat. Atau kehidupan setelah kita mati nanti. Ya, Dinda, mulai hari ini saya akan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Baiklah Kakang. Mari Kakang ucapkan 2 kalimat syahadat. Silahkan Anda. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kang, kelihatannya ada sesuatu yang merisaukan pikiran Kakang. Benar, Dinda. Mari kita bicara di sana. Nyi, aku lahir di negeri Mesir. Namun hatiku sudah terpaut di sini. Sebab sejak aku masih dalam kandungan, ibuku sudah berikrar pada ayahku bahwa bila kelak lahir bayi laki-laki, putranya itu diharapkan mau mendarma baktikan hidupnya di sini. Apa Kakang merasa terpaksa? Tidak. Karena cita-cita ibu benar dan luhur. Jadi, Aku teringat pada ibu. kangen itu wajar, Kang. Apalagi terhadap ibu. Aku ingin ke Mesir, Nyai. Kakang akan meninggalkan saya. Meninggalkan kami. Hanya untuk sementara saja. Apa mungkin, Kang? Kenapa tidak? Aku ingin menyusul ibu ke Mesir untuk kuajak kemari. Apa mungkin Bibi mau kembali? Sedang di sana sudah bahagia. Insya Allah pasti mau. Sebab aku yakin ibu pasti rindu dengan kerabat di sini. Dan juga pada tanah kelahirannya. Dan tentu juga ingin melihat menantunya. Sejauh-jauh bangau terbang, akhirnya kembali ke sarangnya juga. Tapi aku kan bukan bangau, Nyai. Benar. Dan yang Nyai katakan itu cuma peribahasa.
Assalamualaikum. Saya musafir datang dari jauh. Bapak heran melihat rambut ini. Saya sendiri sangat ingin menggunting rambut ini. Tapi tiada sebilah pisau pun yang sanggup untuk memotongnya. Mau rasanya berguru pada yang sanggup memotong rambut ini. Agak mengherankan. Ya, memang begitu nyatanya. Di daerah sini katanya ada yang bisa. Tapi di mana saya harus cari? Apa boleh saya melihat rambutnya? Silahkan. Boleh saya memotong rambut ini? Silahkan. Terima kasih, Pak. Saya akan meneruskan perjalanan mencari siapa yang bisa memotong rambut ini. Suamiku. Hai, minggir semua. Ini calon suamimu. Ayo maju. Ya, ayo. Ada apa itu? Sayembara. Sayembara apa? Siapa bisa mengalahkan Nimas Gandasari, ia akan jadi suaminya.
Keluarkan ilmumu. Ada lagi? Tunggu. Anak muda datang kemari. Tidak untuk ikut sayembara, bukan? Rambutmu sudah putus. Apalagi? Maafkan hamba, Kanjeng Guru. Hamba sekarang sadar bahwa orang yang hamba cari ternyata ada di sini. Berdirilah. Ini muridku, Nimas Gandasari. Aku tidak pernah mengajari muridku untuk berlaku sombong. Dia barangkali hanya ingin menguji ilmunya. Ilmu itu sebaiknya untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Hamba menyesal. Nah, sekarang bagaimana? Saya tetap menepati janji saya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi. Cepat.
Ayo cepat dikit. Nanti kita pesta di sana. Lumayan juga hasil kita hari ini. Kang, apakah kita akan terus menjadi bulan-bulanan mereka? Akang Gedeng Kawung sebagai pemimpin harus berusaha. Aku sudah cukup berusaha. Tapi mereka terlalu tangguh. Assalamualaikum. Kelihatannya saudara-saudara dalam kesulitan. Benar. Kami semua ini baru saja dirampok. Dan kami tidak berdaya melawannya. Entahlah apa yang mereka cari. Kami ini orang-orang miskin. Kalau saja saudara-saudara punya keyakinan agama, niscaya saudara-saudara tidak akan senista ini. Benar, tunjukkan keyakinan Kisana kepada kami, supaya kami yakin bahwa kata-kata Kisana pantas kami turuti. Maaf Kisana. Keyakinan itu akan dapat kami ikuti apabila ada seseorang yang bisa mengembalikan barang-barang kami. Kang Bugel, bagaimana kalau barang-barang kita bagi di sini? Ayolah, taruh barang-barang di situ. Habis sedang menunggu. Ayo Kang, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, Ayo. Tunggu sebentar. Kemana arah kita tadi ya? Hah? Tadi kita ke sana. Bukan. Kita ke sana. Tidak. Tadi pohon ini ada di depanku. Berarti kita ke sana. Kalian ikut aku. Ke sana. Ayolah. Assalamualaikum Kisana. Selamat tiba kembali di kampung kami. Kisana memang hebat. Tapi jangan kira aku kalah begitu saja. Ayo. Tunggu saudara-saudara. Kita tidak boleh menyakiti musuh kita yang sudah tidak berdaya. Tapi mereka harus mendapatkan pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dendam tidak akan membawa kita pada kebahagiaan dan kedamaian. Maafkan saya. Kami semua pasrah pada Kisana bagaimana sebaiknya. Tapi, siapakah Kisanak sebenarnya? Saya Sarif Hidayatullah dari Cirebon. Maafkan kami, Kanjeng Sunan. Kami sudah sering mendengar nama Kanjeng Sunan. Tapi baru kali ini kami bertemu. Dan berita itu ternyata semuanya benar. Jadi apa rencanamu sekarang? Kalau boleh, kami yang sudah bergelimang dosa ini ingin mengikuti Kanjeng Sunan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara-saudara, terimalah mereka menjadi kerabat-kerabat kita.
karena mereka telah sadar. Coba kalian dengar. Kenapa kita berkumpul hari ini? Hari ini kalian kuundang makan sekedar syukuran demi kesejahteraan kerajaan Galuh. Hidup Baginda! Hidup! Baik, makan. Silakan makan. Tapi sebelumnya, saya dulu yang mencicipi makanan kalian. Kok nggak enak? Tidak pakai terasi, Baginda. Kenapa? Habis, Baginda. Habis? Iya. Dikemanakan terasi upeti dari Cirebon itu? Baginda. Belakangan ini, Cirebon tidak pernah mengirimkan upeti lagi, Baginda. Berdebat. Itu berarti dia tidak mau mengakui kekuasaanku. Teman di pasar. Daulat, Baginda. Besok, sebelum matahari terbit, katakan kepada mereka. Mereka harus membayar upeti kepadaku. Kalau tidak, awas. Cirebon akan kuratakan dengan tanah. Kebetulan kita ketemu. Aku tidak usah ke Cirebon lagi. Ada pesan dari Prabu Cakraningrat, Raja dari Kerajaan Galuh, bawa upeti untuk tahun ini agar segera dikirim. Begitu pesannya. Tolong sampaikan. Raja Galuh tidak punya hak atas kedaulatan Cirebon. Memang benar. Cirebon dulu adalah wilayah Pajajaran. Dan setelah Pajajaran tidak ada, maka Cirebonlah sebagai penggantinya. Kalau begitu, dia ingin menjajah kita. Aku kira begitu. Sebab dia tahu benar bahwa Cirebon yang sama-sama kita bangun ini mempunyai masa depan yang sangat baik sekali dari segala segi. Dari segi letak, Cirebon yang berada di pantai ini merupakan pintu gerbang perniagaan dan hubungan ke dunia luar. Selain daripada itu, satu hal lagi, pembuat terasi adalah aku. Sehingga termasuk kemana-mana. Merupakan penghasilan yang tidak sedikit. Maka aku kira atas dasar itulah Raja Galuh ingin menguasai Cirebon ini. Maaf Ramasunan. Eyang, kalau begitu, sebaiknya kita serang saja kerajaan Galuh sebelum dia menyerang kita. Tidak, kita tidak boleh membuka permusuhan. Tapi dia yang memulainya, Rama. Kuningan, kau masih muda. Semangatmu besar. Rama tahu itu. Tapi tunjukkan pada Raja Galuh bahwa kita yang beragama Islam ini mempunyai jiwa yang besar. Lantas, maksud Rama? Sebaiknya kita mengajak Raja Galuh untuk hidup bertetangga baik-baik, saling hormat menghormati. Maksud Rama? Kita harus mencobanya. Wartakan ajaran Islam padanya. Insya Allah dia mau menerimanya. Saya kira dia agak sukar mau menerimanya. Tidak ada yang sulit kalau Tuhan telah menghendaki. Contohnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Betapa keras pendirian beliau. Tapi akhirnya beliau masuk Islam juga. Malah kemudian beliau menjadi pahlawan Islam yang paling gigih sekali.
Kita serahkan saja semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Rama. Eyang. Siapa ke sana? Saya Demang Singgagati dari Cirebon. Disuruh menghadap Prabu Cakraningrat. Mari. Paduka, ada utusan dari Cirebon untuk menyampaikan surat ini. Jadi Cirebon akan mengirim upeti? Saya tidak tahu. Rupanya Cirebon tidak mau membayar upeti padaku. Walaupun bagaimanapun juga, Cirebon harus membayar upeti padaku. Atau perang. Oh, jadi begitu pendirian Raja Galuh? Benar. Begitulah pesan Prabu Cakraningrat. Bagaimana pendapatnya Randipati? Justru hamba telah siap menerima perintah Eyang. Rama. Kalau sudah begitu, apa boleh buat? Kerahkan pasukan ke sana. Tapi ingat pesanku baik-baik. Hindarilah sebanyak mungkin jatuhnya korban, baik di pihak kita maupun di pihak lawan. Dan jangan kau sakiti lawan yang sudah tidak berdaya. Sandika Kanjeng Rama Sunan, hamba haturkan pamit. Allah bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ananda Sultan Trenggono. Apakah Nanda tahu sebabnya dipanggil kemari? Belum, Rama Guru. Namun kami menduga, tentu ada tugas penting. Kami ingin membicarakan sesuatu dengan Ananda Sultan. Apa yang menjadi pikiran Rama Guru, tentu menjadi beban pikiran saya juga. Saya menanti apa yang diperintahkan. Terima kasih. Nanda Sultan Putra Demak dikawal 700 prajurit. Maksud Nanda Putra untuk menuntut ilmu. Dan itu telah Nanda Putra peroleh apa adanya. Semuanya atas bimbingan Rama Guru. Ilmu itu harus diamalkan. Begitu ajaran agama kita. Begitulah seharusnya Rama Guru. Syukurlah kalau Ananda mengerti. Kalau begitu, tenaga Ananda Sultan sangat kami butuhkan. Demi keselamatan Cirebon dan Demak. Demi kejayaan agama yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami siap menjalankan perintah Kanjeng Guru. Keselamatan Cirebon adalah keselamatan Demak juga. Apa yang harus kami lakukan? Bantulah Adipati Kuningan mengisapkan Prabu Cakraningrat. Sampaikan kepada adik Adipati bahwa aku telah sampai. Baik. Maaf Kanjeng Adipati, Sultan Trenggono telah datang. Sambut mereka. Baik. Rupanya bantuan itu Kakang Trenggono.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan duduk, Kakang. Terima kasih. Silakan makan. Ayo makan. Cuman segitu kekuatan Kuningan. Raja Galuh tidak pantas jadi negeri taklukan Cirebon. Betul, Baginda. Baginda. Ada apa? Pasukan Kuningan mau menyerang. Para bantuan mereka datang dari Cirebon dan Demak.
La ilaha illallah. Kaukah itu Singgagati? Benar, Kanjeng Sunan. Apakah mereka mendapat kesulitan? Katakanlah. Benar, Kanjeng Sunan. Adipati Kuningan dan Sultan Trenggono kehilangan sebagian pasukannya di medan laga. Prabu Cakraningrat rupanya mempunyai sesuatu yang membuat kami sukar untuk menembus bentengnya. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan. Hanya itu yang dapat kami laporkan, Kanjeng Sunan. Kita harus berusaha. Katakan pada mereka, bala bantuan akan segera dikirim. Sendika, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan sedang menunggu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah, anak mas. Kanjeng Guru memanggil hamba. Tentu ada tugas penting yang harus hamba lakukan. Memang begitulah. Mungkin Nanda sudah tahu dari suamimu Syekh Magelung bahwa Cirebon sedang berusaha menginsafkan Raja Galuh. Segala usaha sudah kita tempuh, namun belum berhasil. Sekarang mereka berada dalam kesulitan. Rupanya kekerasan tidak boleh dilawan oleh kekerasan. Kita harus mempergunakan siasat. Dan tugas ini saya serahkan padamu, anak mas. Putralah yang bisa mengatur siasat itu. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada hamba. Tetapi hamba belum mengerti siasat apa. Dan kenapa mesti hamba? Karena Nanda seorang wanita. Cukup mengerti maksudku, bukan? Bagaimana? Hamba mengerti. Kalau begitu, pergilah. Allah menyertai perjalananmu. Mohon pamit, Kanjeng Guru. Belum juga datang orang yang janjikan Kanjeng Ramasunan. Siapa dia kira-kira? Beliau tidak mengatakan siapa-siapa yang akan membantu kita. Ada seorang penunggang kuda datang. Mungkin utusan dari Cirebon. Ayo. Mari. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimas. Nyimas Gandasari. Apa Nyimas datang sendiri kemari? Ya, sabar dulu. Silakan duduk, Di Ajeng. Kanjeng Ramasunan hanya mengutus saya untuk menemui dan membantu di sini. Beliau telah menyadari
bahwa menghadapi Prabu Cakraningrat, kita harus menggunakan siasat. Siasat yang bagaimanapun akan gagal di tengah jalan. Prabu Cakraningrat terlalu sakti. Lalu, siasat apa yang akan Dinda kerjakan? Tunjukkan saya jalan menuju istana Raja Galuh. Saya ingin menemui Prabu Cakraningrat. Jangan, Dimas. Terlalu berbahaya. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi jalan kepada orang yang berusaha. Kalian tunggu di sini. Saya berangkat. Doakan agar saya berhasil. Oh ya, Nyimas, Kakang Magelung menunggu di perbatasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimas, ada apa menyusul kemari? Aku diberi tugas oleh Rama Sunan. Hati-hati. Hei, siapa itu? Ayo, tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Bawa dia. Ayo, bawa dia ke dalam. Ayo. Ayo ikut. Ayo. Lepaskan! 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 Ayo. Bawa dia. Ayo ikut. Ayo. Ayo. Ayo, jangan melawan. Ayo. Hei, berhenti! Siapa itu? Dia memaksa masuk keraton Baginda. Bawa ke atas. Baik, Baginda. Ayo. Silakan. Buka ikat kepalanya. Hah? Cantik juga. Hei, tinggalkan kami berdua. Hei. Kau duduk di sini. Minum. Terima kasih. Saya tidak biasa minum arak.
Baiklah. Nanti kau harus mencobanya. Kau siapa? Saya Nyimas Gandasari. Gandasari. Dari mana? Dari Cirebon, Baginda. Kau mata-mata ya? Rupanya Cirebon tidak mempunyai prajurit yang tangguh lagi. Kau mau apa? Menjatuhkan menyerah? Atau melawanku? Dengan tipu daya kecantikanmu? Tidak, saya datang atas kemauan saya sendiri. Kenapa berpakaian laki-laki? Ini kebiasaan saya sejak kecil. Jangan coba-coba membohongiku. Saya diusir dari Cirebon karena saya sebagai wanita yang pandai silat ini ingin ikut berperang, tetapi ditolak dengan cara yang menyakitkan hati saya. Saya ingin mengabdi pada Baginda, ingin menjadi prajurit Raja Galuh, sebab saya yakin di sini, di bawah kekuasaan Baginda yang sakti mendraguna, saya dapat mengabdikan kemampuan saya sebaik-baiknya. Gandasari, tempatmu bukan di medan laga. Kalau sampai tergores kulitmu yang mulus ini. Tapi Baginda... pengabdianmu akan lebih berarti bila kau tinggal di sini. Sudah sore Nyimas Gandasari belum juga muncul. Ya, saya khawatir akan keselamatannya. Jangan-jangan dia mendapat kesulitan di sana. Sabar. Kanjeng Sunan pasti tidak akan keliru mengutus Nyimas Gandasari. Di luar sana prajurit-prajurit Sang Prabu dalam keadaan siaga. Pasukan Cirebon sewaktu-waktu menyerbu ke sini. Istana selalu dalam keadaan bahaya. Mana mungkin musuh bisa masuk ke dalam istanaku selagi Kendara Sakti ini masih dalam genggamanku. Tangkap perempuan itu. Baik, Baginda. Ayo,
Cakraningrat, jangan mengorbankan manusia-manusia yang tidak bersalah. Karena kau mempertahankan keyakinanmu. Aku datang menawarkan perdamaian. Kau lihat sendiri, perang hanya akan membuat malapetaka. Marilah kita hentikan permusuhan ini.
mereka mati syahid menurut keyakinannya masing-masing. Berjuanglah untuk keadilan dan berbuatlah kebajikan pada karib kerabat dan siapa saja. Janganlah berbuat keji, mungkar dan zalim. Laksanakanlah perintah Allah yang fardu dan jangan lupa sunnah Rasul. Semoga Allah akan melindungi umatnya yang beriman kepadanya. Suratan takdir tidak bisa dielakkan. Apabila aku telah tiada, kuharap kalian melaksanakan pesanku. Aku titipkan fakir miskin dan masjid.